Katakan masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Amin. Memuji Dia, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja, katakan beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja, mari beri puji, beri hormat, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala, beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala, oh Yesus, oh Yesus, Raja segala. Katakan oh Yesus, Dia Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini mau siapkan hatimu jemaat Tuhan. Kita mau beri puji, beri hormat bagi Raja di atas segala raja. Dia Allah yang layak kita tinggikan pagi hari ini. Dia Allah yang layak kita sembah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih setiamu atas hidup kami. Selalu baru setiap hari bagi kami Tuhan. Tidak henti-hentinya nafas yang Kau beri buat kami, kekuatan yang Kau beri buat kami. Sungguh Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah lain yang hari ini yang kami sembah. Bapa, kami mau datang kepadamu, mau tinggikan Engkau, mau agungkan Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Oh Yesus, You are holy Lord. Hallelujah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our soul shall rise to Thee. Holy, 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 oh, merciful, merciful and mighty, God in three persons, blessed three. Katakan suci, 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 Tuhan
murah dan perkasa, murah dan berkah. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, Agunglah. Mari dengan segenap hatiku katakan, segala pujian bagimu, segenap nafasku, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, segala pujian bagimu, segala pujian oh Tuhan, segenap nafas muliakan. Surga bumi kan berseru, Tuhan namamu. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuat. Amin Tuhan. Di Kau kami puji, di pagi yang teduh, suci, 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 murah dan perkasa, murah dan berkah, Allah Tritunggal. Amin Tuhan, agung namamu, agung nah. Mari angkat tanganmu dan katakan pujian ini, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Nah, segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian bagimu. Oh, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Nah, lebih lagi segala pujian bagimu Tuhan, pujian segenap nafas kami memuliakan namamu Tuhan. Yes, muliakan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Oh, mari angkat pujianmu bagi Tuhan, mari sembah Tuhan, sembah Dia. Engkau yang layak kami puji Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus.
pujian bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus, kemuliaan bagimu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari pagi hari ini buka hatimu kepada Tuhan. Mari agungkan Tuhan. Oh Yesus, sebab Dialah yang layak kita sembah, Dialah yang layak kita tinggikan. Oh Yesus Tuhan, segala pujian bagimu Bapa, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya, oh haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan, amin, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, oh kan mau lebih dalam lagi Tuhan, untuk amin, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, amin Tuhan, segala, mari lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Oh haleluya Tuhan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu, mau menikmati bait-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat pujian-Mu bagi Dia. Oh Kau baik Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami Bapa. Tiada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Yesus. Oh Yesus, haleluya.
pujian ini dari hatimu, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selama. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, sorak-soraimu bagi Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, mau menikmati hadirat-Mu, mau menikmati bait-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati kami mau datang di kaki-Mu, mau tersungkur di kaki-Mu Tuhan, membawa setiap hidup kami, membawa setiap persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau hadir di setiap hati kami, Engkau hadir di setiap rumah kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Tidak mengurangi rasa kehadiran Tuhan, Engkau hadir, siap memberkati kami, siap memulihkan kami, siap mengubahkan kami, siap menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu Allah yang di tempat maha tinggi, dan biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap beri yang terbaik, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Mari Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Yang bersuka cita mari lambaikan tanganmu. Amin. Kasih senyumnya, kelihatan dari sini senyumnya yang luar biasa. Puji Tuhan. Kalau ada yang masih belum buka videonya, kameranya tolong dibuka. Tunjukkan wajah-wajah yang luar biasa, tunjukkan wajah-wajah anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita mau angkat pujian buat Tuhan, walaupun kita berbeda tempat, tapi hati kita satu untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya, ada kuasa di dalam puji-pujian kita. Puji Tuhan. Mari bertepuk tangan. Haleluya Tuhan. Yes. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkat, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa, kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Yes. Haleluya Tuhan. Katakan lagi, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Allah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan.
termulia. Mana suaranya buat Tuhan? Yes, haleluya. Termasyur, perkasa, selamat. Katakan Engkau yang berkuasa Tuhan. Yes, kuasa di dalam segala. Ada kuasa, kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yes. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Dia yang berkuasa, Dia yang termulia. Hadir di setiap rumahmu, hadir di setiap hatimu saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Jemaat Tuhan Ebenezer dimanapun berada. Mari siapkan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Terima urapan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan memenuhimu, hadirat Tuhan memenuhimu di tempat-tempatmu. Haleluya Tuhan. Ini hati kami Bapa. Kami mau lebih lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mau menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang sudah kami alami hari-hari ini Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami. Karena Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
hanya Engkau. Oh, mari angkat tanganmu, angkat pujian ini. Hanya Engkau. Katakan Dia pribadi yang mengenal hati kita, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi seluruh isi hatiku Tuhan. Yes Lord, haleluya Tuhan. Oh, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya, oh, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami mau tinggal di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini kami Bapa, hati kami mau sembah-Mu lebih dalam lagi. Yesus, oh Bapa, kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengasihi-Mu lebih lagi ya Allah. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Tiada Allah lain yang kami sembah selain Engkau pagi hari ini Tuhan. Penuhi hati kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, hanya Engkau. Katakan pribadi yang mengenal hatiku, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh kami mau tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Ini kami Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan. Hati kami siap untuk ditabur oleh firman-Mu, seperti rusa yang haus merindukan aliran sungai-Mu.
Begitupun jiwa kami Tuhan yang haus akan firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pelita dan terang buat setiap jalan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pastor Ari. Shalom semuanya. Shalom, lambaikan tangan yang merasa diberkati hari ini. Saya sungguh-sungguh diberkati pada hari ini dengan pujian dan penyembahan yang sudah kita lakukan. Dan luar biasa, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan saya percaya, dan saya kalau dari tempat saya di sini, saya bisa melihat semua wajah-wajah Tuhan, wajah-wajah umat Tuhan yang luar biasa, dan sungguh-sungguh luar biasa. Saya melihat umat Tuhan di dalam kesehatan, diberikan kekuatan dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya bahwa melewati hari-hari ini, melewati keadaan situasi kita pada hari ini, saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai umat Tuhan. Amin. Bahwa mereka umat Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa, itu akan diberikan kekuatan untuk melewati hari-hari ini, situasi yang semakin kalau kita lihat di berita begitu banyak hal yang kita baca keadaan seperti ini, lonjakan COVID di mana-mana dan semuanya dampak yang luar biasa terhadap kita semua. Nah, hari ini kita mau belajar satu hal. Kita mau belajar satu pelajaran yang penting dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Nehemia. Seperti yang sudah dibagikan dan mungkin dapat dilihat ada di belakang saya, judul khotbah hari ini, judul renungan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah For Your Brother. Bagi atau untuk saudara-saudaramu. Nah, ini mungkin banyak yang mengerti apa sebenarnya apa yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Tetapi ada satu pelajaran yang sangat penting waktu Roh Kudus memberikan firman Tuhan ini, dan kemudian saya mempelajari firman Tuhan ini, dan ada satu pelajaran yang penting yang dapat kita petik dan kita lakukan, dan ini berkaitan pun dengan berkorelasi dengan situasi yang kita hadapi pada hari-hari ini. Nah, kita mau belajar di dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan ke 23. Nah, Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan 23. Nah, saya tahu ini kita akan merenungkan banyak ayat-ayat yang banyak ya. Ini kita akan berbicara dalam satu perikop ini di dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan 23. Tetapi ada satu hal yang sangat luar biasa dari apa yang akan kita renungkan sama-sama pada pagi hari ini, siang hari ini. Renungan yang akan kita renungkan sama-sama mengenai apa yang dihadapi oleh Nehemia pada peristiwa ini, pada momen ini, kisah yang dituliskan dalam Nehemia 4 ini ada hal yang luar biasa, ada hal yang penting yang dapat kita pelajari tentang bagaimana Nehemia menghadapi banyak tantangan pada waktu pembangunan kembali tembok Yerusalem. Sedikit saya jelaskan di awal ini bahwa kisah ini berlatar belakang pada saat bangsa Israel setelah pembuangan di Babel, kemudian beralih ke pemerintahan Kores, dan kemudian pada masa itu mereka diberi kesempatan untuk bisa kembali oleh kehendak Tuhan untuk kembali membangun Yerusalem, membangun tembok-tembok Yerusalem yang pada waktu itu dihancurkan oleh bangsa Babel, dan mereka diberi kesempatan untuk kembali ke sana, membangun kota itu kembali, membangun bait suci itu kembali. Nah, ada hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari di sini, karena Nehemia pada
prosesnya pada saat dia datang ke Yerusalem pertama kali, kembali ke Yerusalem pada hari pertama itu mereka tiba di sana, dia melihat banyak sekali hal-hal, banyak sekali masalah yang terjadi di sana. Kesedihan yang dia lihatnya bagaimana tembok-tembok Yerusalem seperti yang dibuatkan oleh para nabi itu benar-benar digenapi dan dia melihat keruntuhan dari Yerusalem. Tetapi membangun kembali sesuatu yang sudah runtuh, membangun kembali sesuatu yang sudah hancur itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi ada hal yang kita dapat pelajari di sini di dalam peristiwa ini, dan saya yakin dan percaya ini bisa menjadi suatu modal bagi kita untuk bisa melewati situasi sekarang ini. Nah, kita mulai baca di dalam kita akan telaah satu persatu. Nah, makanya ini mungkin saya harap ini mungkin tidak akan terlalu panjang dan saya akan berusaha menyampaikan secara padat karena kita akan membuka ayat ini satu persatu, peristiwa yang terjadi di sana dan apa yang Nehemia lakukan. Nah, kita baca di dalam, saudara umat Tuhan boleh mengikuti di dalam Alkitab yang saudara pegang sekarang atau miliki sekarang, baik yang ada di laptop atau Alkitab atau mungkin yang ada di handphone. Saudara buka di dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan 23. Kita akan mulai pada ayat yang pertama. Kita akan baca beberapa bagian. Nanti kita akan merenungkan sama-sama perikop ini dalam beberapa bagian karena ada banyak hal yang akan kita ambil di dalam kisah ini. Kita baca di dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan buat kita semua, saudara boleh mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. Judul dari perikop ini adalah kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing-puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Ayat ketiga, lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ayat yang keempat, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina, balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Ayat ke-8, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Haleluya. Nah, apa yang terjadi di sini? Seperti yang saya katakan bahwa apa yang dialami oleh Nehemia dan bangsa Yahudi yang kembali ke Yerusalem itu punya hubungan dengan apa yang kita sedang alami sekarang. Mungkin di sana kan mereka membangun tembok, ya dia tidak berhadapan dengan virus yang kita hadapi hari-hari ini yang mengguncang banyak. Tetapi ada satu benang merah yang menghubungkan situasi pada waktu itu pada saat Nehemia, pada saat membangun tembok-tembok Yerusalem, kemudian ada hubungan dengan apa yang kita sedang hadapi hari ini, dunia sedang hadapi hari ini, negeri kita hadapi hari ini. Nah, pada waktu kita baca di ayat yang pertama, ada orang-orang yang memang menentang pembangunan tembok Yerusalem. Nah, secara garis besar saya ingin memberikan
kronologis dari peristiwa ini. Pada saat mereka mencoba membangun kembali tembok Yerusalem, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menentang. Mereka diterpa masalah dari kiri kanan. Mereka diolok-olok seperti yang kita baca tadi. Bahkan dikatakan, apakah tembok yang mereka bangun itu cukup kuat? Mungkin anjing hutan yang kalau meloncat akan roboh dalam sekejap. Mereka dihadapkan dengan banyak sekali tantangan kiri kanan yang mencoba menggoyahkan mereka. Mereka diperhadapkan dengan berbagai masalah. Nah, apa yang terjadi pada hari-hari ini pun kurang lebih sama seperti itu. Kenapa? Karena kita banyak mendengar dalam situasi seperti ini, kita pertama kali negara kita menghadapi situasi pandemi, masuk di dalam pandemi COVID-19 ini pada tahun 2020 kemarin, pada bulan Maret sampai akhirnya sampai detik hari ini. Dan apa yang kita alami hari ini adalah second wave dari lonjakan COVID-19. Nah, kita memasuki gelombang yang kedua di dalam lonjakan COVID-19. Oleh karena itu diadakanlah pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM darurat, tempat ibadah tidak boleh mengadakan ibadah di tempat, tapi disarankan untuk diadakan di rumah masing-masing. Dan kemudian bahkan Bapak Presiden pun menyampaikan karena dari apa yang kita tahu dari berita yang kita dengarkan juga baik di TV, di semua media berita, bahwa ada kemungkinan PPKM darurat akan diperpanjang lagi. Bahkan Bapak Presiden pun menegaskan kepada para menterinya yang berkepentingan, yang diberikan tanggung jawab untuk menangani itu, diberikan pesan untuk bisa memutuskan dengan sangat hati-hati, karena perpanjangan PPKM darurat ini menyangkut banyak orang, kehidupan banyak orang. Nah, ada banyak tantangan yang kita hadapi di dalam situasi seperti ini. Ada banyak hal yang diprediksi bahkan akan terjadi. Nah, seperti yang dialami oleh Nehemia. Nehemia mengalami pun tantangan yang sama, mengalami banyak tekanan yang sama dari bangsa-bangsa yang tidak suka Israel dibangun kembali, tembok Yerusalem dibangun kembali, tetapi mereka tetap terus membangun, mereka tetap terus melaksanakan pekerjaan itu hingga mereka bisa menyatukan semua tembok Yerusalem dan akhirnya bisa membangun kembali bait suci, bait Salomo dibangun kembali. Nah, yang menarik adalah, yang luar biasa adalah pelajaran yang dialami oleh Nehemia dan keputusan yang diambil oleh Nehemia dalam menghadapi situasi itu, situasi terjepit itu. Nah, kalau kita akan merenungkan ke depan, satu perikop ini, Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan 23 tadi, ada 6 hal yang akan kita pelajari mengenai keputusan Nehemia, apa yang dilakukan oleh Nehemia sehingga dia bisa melewati situasi ini dengan luar biasa. Dan ini adalah suatu pesan yang luar biasa bagi kita semua, bagi umat Tuhan, bagi kota kita, bahkan bagi negeri kita, bahwa ini adalah suatu pesan yang luar biasa. Dan saya yakin kalau kita menjalankan ini, kita melakukan ini, kita bisa melewati situasi ini sebagaimana Nehemia mampu melewati situasi tersebut pada masa itu sehingga menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, hal yang pertama yang kita pelajari dari hal ini setelah kita baca dari Nehemia 1 ayat 4 sampai pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kita baca ayat selanjutnya, Nehemia 4 ayat yang ke-9. Tuhan boleh membuka Nehemia 4 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Hal yang pertama yang dilakukan Nehemia pada saat dia menghadapi dalam situasi terjepit, pada saat situasi di mana banyak tekanan psikis yang dialami oleh dia. Dia melakukan ini dan dia mengajak semua bangsa Yahudi untuk melakukan ini. Di dalam Nehemia 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan. Nah, Lukas 21 ayat 36 pun menyampaikan prinsip yang sama, yaitu berdoa dan berjaga-jaga.
Nah, ini adalah langkah pertama sebenarnya. Apa luar biasanya langkah pertama ini yang disampaikan oleh Nehemia? Karena kalau saudara baca, mungkin bagi mereka yang sudah menyelesaikan bacaan Alkitab dalam setahun dan sudah menyelesaikan kitab Nehemia ini, saudara akan menemukan bahwa Nehemia adalah suatu pribadi atau suatu karakter atau suatu figur yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia bukan tokoh agama, tapi dia adalah seorang pejabat. Dan kekuatan yang luar biasa dari Nehemia melewati banyak situasi pada saat dia membangun kembali reruntuhan tembok Yerusalem adalah seperti yang tertulis di dalam ayat 9 tadi, Nehemia 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa. Kekuatan kehidupan Nehemia yang luar biasa, kekuatan yang dia dapat dari setiap hari melewati atau menghadapi masalah hanya didasarkan oleh satu hal, yaitu berdoa. Kekuatan kehidupan doa dari Nehemia. Kalau saudara baca di dalam kitab Nehemia, ini kitab Nehemia di dalam para teolog mengatakan bahwa kitab Nehemia ini lebih mirip sebagai autobiografi sebenarnya. Di dalam autobiografi ini diceritakan bagaimana Nehemia, kehidupan Nehemia, keputusan yang dia ambil selalu didasarkan satu hal, didasarkan oleh doa itu sendiri. Maka yang dia lakukan dan yang dia berikan instruksi bagi orang-orang yang mengerjakan tembok itu. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan. Nah, ada satu hal yang di sini yang sangat penting menyertai kehidupan doa Nehemia. Dia melakukan penjagaan. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan. Karena tahu bahwa kehidupan doa, misalnya kita bisa berdoa, kita berdoa dengan dia, tetapi kita tidak pernah melakukan aksi, melakukan perbuatan iman, atau kita tidak melangkah dalam iman, atau tidak mengadakan penjagaan-penjagaan, kita akan mungkin mengalami situasi yang mungkin akan melemahkan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nehemia, kenapa dia bisa sampai kuat, kenapa dia tetap sampai berada pada suatu posisi, dia tetap kuat, dia tetap bisa menyelesaikan apa yang dipercayakan. Di ayat yang ke-9, Nehemia 4 ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan. Satu hal pertama yang kita pelajari dari kisah ini, hal yang pertama adalah berdoa dan melakukan penjagaan. Di dalam situasi ini, di dalam situasi apa yang kita hadapi ini, kita tidak hanya berdoa, tetapi kita melakukan penjagaan. Penjagaan yang seperti apa? Dalam situasi seperti ini kita bisa melakukan, kita menjaga keluarga kita menjaga kerabat kita mengikuti protokol kesehatan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Itu adalah bentuk-bentuk penjagaan yang walaupun orang mungkin melihat, oh itu bentuk hal kecil, tapi bagi Tuhan, hal kecil apa yang kita bisa lakukan, itu menjadilah hal yang luar biasa. Oleh karena itu, kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga melakukan penjagaan. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari di dalam peristiwa ini, ada di ayat yang selanjutnya, ayat 10 dan 11. Saya bacakan buat kita semua di dalam Nehemia 4 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Berkatalah orang Yahudi, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ayat 11. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka, dan menghentikan pekerjaan itu. Nah, hal yang ketiga yang kita pelajari dari kisah ini, hal yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah, yang pertama, setelah kita mengetahui bahwa kita harus berdoa dan melakukan penjagaan. Hal yang kedua, dikatakan seperti ini. Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Kalau kita telusuri, kenapa kita pikirkan, kenapa kekuatan mereka bisa merosot? Kenapa mereka tidak sanggup membangun tembok-tembok Yerusalem? Jawabannya itu ada mulai di ayat yang pertama tadi sampai dengan ayat yang ke-8 tadi. Bahwa ada banyak tekanan psikis, ada banyak tekanan
terhadap pemikiran-pemikiran mereka yang akhirnya melemahkan kekuatan fisik mereka. Kalau boleh saya katakan hari-hari ini, ada satu hal yang paling kuat melemahkan situasi kita, melemahkan kondisi kita hari-hari ini, selain dari COVID itu sendiri, selain dari virus itu sendiri. Satu hal yang paling kuat melemahkan kita adalah hoax yang beredar pada saat pandemi. Disinformasi, berita-berita yang salah yang beredar pada saat pandemi ini justru lebih sama kuatnya melemahkan sama seperti virus itu sendiri. Jadi apa yang terjadi di masa Nehemia membangun ini pada saat mereka menghadapi banyak sekali tekanan psikis, kita pun menghadapi hari-hari ini. Nah, hal yang kedua dari kisah ini kita tahu bahwa hoax atau berita yang salah atau disinformasi melemahkan kekuatan kita. Nah, bagian Communication for Development Specialist UNICEF sendiri menyebutkan dan mengatakan seperti ini. Saya bacakan buat kita semua. Hoax juga dapat menjadi salah satu gangguan yang berpotensi untuk memperlambat proses penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Hal ini mengingat cukup banyak masyarakat yang tertipu dengan info palsu maupun tidak benar. Nah, kondisi penyebaran informasi yang salah ini di era digital, penyebarannya bahkan justru semakin masif. Kalau kita boleh lihat, justru penyebarannya bisa tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah pun bekerja keras untuk mengatasi hal ini. Nah, ada satu hal yang disampaikan oleh, kalau boleh saya mengutip, yang disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Dia menyampaikan seperti ini. Kami selalu menghimbau masyarakat untuk melakukan saring sebelum sebar. Nah, ada hal yang sangat luar biasa yang disampaikan pada kita hari ini, bahwa untuk mengatasi hoax atau mengatasi disinformasi itu, kita diberikan 3S. Kalau saya mengatakan begini, kita diberikan 3S. Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Karena terkadang kita menerima berita dari WhatsApp, berita dari Facebook atau media sosial yang lain. Wah, kita merasa, wah ini benar nih, ini disampaikan oleh si A yang punya latar belakang gini, dan kemudian diteruskan tanpa melakukan tindakan filter atau saring sendiri. Jadi pada saat kita hari-hari ini menghadapi banyak sekali berita yang simpang siur, ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Kita boleh memastikan apa yang kita terima, yaitu dalam melakukan 3S, saring sebelum sharing. Jadi sebelum kita membagikan berita yang kita terima, kita saring dulu, kita filter dulu, kita buktikan bahwa berita ini dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena hal yang kedua yang kita pelajari dari kejadian yang dialami oleh Nehemia, bahwa hoax, disinformasi atau tekanan-tekanan psikis bisa melemahkan kekuatan kita, bisa menurunkan kekuatan kita. Nah, itu hal yang kedua yang kita pelajari. Nah, hal yang ketiga yang kita pelajari dari kejadian ini, kita baca di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-12 sampai dengan ke-13. Di dalam Nehemia 4 ayat 12 sampai dengan ke-13. Saya bacakan buat kita semua. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ayat ke-13, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat terbuka. Nah, hal apa yang kita pelajari dari ayat ini? Setelah kita belajar bahwa berdoa dan melakukan penjagaan, hal yang kedua kita pelajari bahwa hoax atau disinformasi dapat melemahkan kekuatan kita. Nah, hal yang ketiga yang kita pelajari dari kisah ini adalah kalimat ini, community in unity. Apa sih sebenarnya community in unity? Apa yang coba dilakukan oleh Nehemia, dan saya mencoba memahami ini dan melihat apa sih yang sebenarnya di ayat ini yang coba dilakukan oleh Nehemia dalam ayat ini pada saat dia melakukan ini dan mendapat berita
oh kita mau diserang, kita mau 10 kali para utusan menyampaikan berita ini, kita pasti akan diserang. Dan ayat ke-13 dikatakan seperti ini, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Kalau kita renungkan sama-sama, bahwa apa yang dilakukan oleh Nehemia pada peristiwa ini, pada saat dikatakan, aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Nehemia sedang membangun sebuah kekuatan komunal. Nah, apa sih kekuatan komunal? Apa sih itu kekuatan komunal? Mungkin itu bahasa yang kadang kita nggak ngerti apa kekuatan komunal. Dikatakan di awal tadi saya katakan Nehemia sedang membentuk satu yang dinamakan community in unity, bahwa dia membentuk satu komunitas, kekuatan dari komunitas sendiri. Kekuatan komunal itu seperti ini. Mungkin kita sering melihat tetapi kita tidak tahu itu apa. Kalau boleh saya katakan, salah satu contoh kekuatan komunal adalah pada saat pandemi ini terjadi, pada saat kita tahu, di dalam lingkungan terdekat kita, tetangga kita, ada yang diisolasi mandiri. Dan kemudian kita dengan kompaknya, kemudian menghubungi tetangga-tetangga yang lain, dan kemudian menyampaikan, kita bisa bantu nih, mereka lagi isoman, mereka lagi isolasi mandiri. Kita bisa, siapa yang mau memberikan bantuan, baik mungkin dalam dana, mungkin memberikan makanan, apa yang bisa mereka lakukan, karena mereka yang isoman itu tidak bisa kemana-mana, mereka tidak bisa pergi ke pasar, mereka harus tetap di dalam rumah, dan akhirnya semua masyarakat mulai bahu-membahu untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka yang isolasi mandiri. Kakak saya menceritakan pengalaman mereka. Kakak saya ada di Jogja, tinggal berdomisili di Jogja, dan dia menceritakan pada saat pandemi terjadi, mereka sepakat untuk memberikan semacam kebutuhan sehari-hari, baik sayur maupun ayam atau apapun yang bisa mereka masak untuk mereka yang isolasi mandiri, dan mereka kirimkan tiap hari menggantungkan di pagar rumah orang yang melakukan isolasi mandiri. Nah, inilah yang saya sebut kekuatan komunal. Inilah yang saya sebut kenapa Nehemia pada kalimat tadi, ayat yang tadi, ia mengumpulkan berdasarkan kaum keluarganya. Ia kembali mengumpulkan, dia sadar bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa di dalam kekuatan komunal ini. Ini adalah sebuah kekuatan yang sangat penting di situasi penting saat seperti ini. Keyakinan dan niat bersama memperbaiki keadaan menjadi penting untuk dimiliki. Kenapa? Mengubah kekhawatiran, mengubah kecemasan menjadi energi untuk saling tolong-menolong, patut diupayakan di tengah situasi darurat seperti ini. Karena kita tahu bahwa semua dalam keadaan terjepit, semua dalam keadaan terdesak. Tetapi yang Nehemia lakukan adalah membangun kekuatan komunal di sana, mengumpulkan setiap keluarga untuk membentengi semua apapun yang bisa dilewati oleh setiap ancaman. Dan hari ini, saya rasa apa yang kita sudah lakukan dari teman-teman kita yang waktu kita mendengar kabar, ada youth yang terkonfirmasi positif, dan kemudian kita memberikan kita melakukan apa yang dikatakan kekuatan komunal sendiri, yaitu community in unity. Bagaimana kita bersatu, kita mendukung mereka, kita mensupport mereka, memberikan bantuan apa yang mereka butuhkan. Dan hari ini saya percaya bahwa Indonesia, saya tidak tahu mengenai negara-negara yang lain, tetapi Indonesia sudah terkenal dari dulunya akan kekuatan komunal ini. Bagaimana sikap atau karakter dari gotong royong ini justru sudah mendarah daging di Indonesia, dan saya berdoa bahwa ini tidak terlupakan, karena ini adalah kekuatan yang luar biasa untuk menghadang apapun yang kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini, termasuk menghadang berita-berita atau disinformasi yang kita hadapi hari-hari ini. Kekuatan komunal itulah yang membentengi. Jadi kalau kita misalnya menerima berita ini, kita mengkonfirmasi, benar nggak seperti ini? Kita tanyakan kepada Pak Gembala, kita tanyakan kepada siapapun yang mengetahui hal ini, benar nggak seperti ini? Dan kita memfilter dulu, menyaring dulu. Nah, kekuatan komunal ini bisa menjadi benteng yang luar biasa dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati hari-hari seperti ini. Nah, itu adalah yang ketiga.
Yang keempat kita pelajari dari peristiwa ini, kita baca di dalam Nehemia ayat yang selanjutnya, Nehemia 4 ayat 14 sampai dengan 15. Dikatakan seperti ini, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat ke-15. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Hal ini, poin yang keempat ini masih berkorelasi dengan yang sebelumnya. Bahwa pesan yang disampaikan oleh Nehemia dikatakan seperti ini. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Hari ini kita bukan berdiri buat diri kita sendiri. Hari ini kita bukan menghadapi situasi ini buat diri kita sendiri. Tetapi kita mengingat bagaimana Tuhan itu Allah maha besar, dan kita berperang untuk saudara-saudara kita. Apakah saudara-saudara sebangsa kita, atau tetangga kita, atau keluarga kita, atau keluarga di dalam jemaat gereja kita. Kita berperang bagi mereka. Kita melakukan yang terbaik untuk mereka. Kita melakukan penjagaan untuk mereka. Kita tidak hanya berdoa, tetapi kita ingat bahwa Tuhan Allah yang maha besar, dan kita mau bertindak untuk saudara-saudara kita. Hal yang keempat adalah berperanglah untuk saudara-saudaramu. Berperanglah untuk teman-teman sebangsamu. Berperanglah untuk mereka. Ini adalah hal yang luar biasa, dan ini adalah pesan yang kuat bagi kita. Nah, selanjutnya, poin yang kelima yang akan kita pelajari terambil di dalam ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat kita semua ayat yang ke-16 dan 17. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Luar biasa. Ini ayat yang luar biasa. Yang pertama tadi kita pelajari bahwa kita berdoa dan melakukan penjagaan. Kita tahu bahwa hoax dapat melemahkan kekuatan kita. Yang ketiga, kita membentuk kekuatan komunal. Dan yang keempat, kita berjuang bagi saudara-saudara kita. Nah, hal yang kelima, hal yang sangat unik yang terjadi dan dilakukan oleh Nehemia dalam situasi ini. Di dalam ayat 16 sampai dengan 17 tadi. Dikatakan seperti ini, bahwa sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju zirah. Sedangkan para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ayat 17, yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Waktu saya membaca ini dan saya melihat ayat ini, saya melihat bahwa ini persis seperti apa yang kita lakukan hari-hari ini. Hari-hari ini kita tidak bisa melakukan secara full. Buktinya seperti apa yang kita lakukan ini. Dulu sebelum masih PPKM Mikro, ibadah boleh dijalankan, tetapi yang dihadiri oleh 50% dari kapasitas ruang ibadah. Dan kemudian ada tempat kerja pun berlaku sama, 50%, ada yang sudah 75%, pokoknya 50% ada yang work from home. Nah, hari ini kita melakukan hal yang sangat luar biasa, seakan-akan seperti yang dibahasakan oleh Nehemia, bahwa kami sedang melakukan satu pekerjaan di tangan kiri, jadi di satu tangan, dan kemudian tangan kanan itu memegang tombak atau pedang. Ini sebuah analogi yang sangat menarik, bahwa hari-hari ini kita tidak hanya bekerja, tidak hanya melakukan kebiasaan, maksudnya apa yang sudah kita lakukan dan mencoba menjalankan kehidupan secara normal, tetapi setengahnya lagi kita melakukan dalam penuh kewaspadaan. Jadi seperti itu kondisinya.
Jadi hari ini kita masih tetap beribadah, kita berkumpul, tetapi kita sudah tidak bertemu lagi, gereja sudah tidak bertemu satu dengan yang lain di dalam satu tempat, dan kita berdoa bahwa ke depan situasi ini bisa kita lewati. Tapi untuk hari-hari ini, mungkin ada karyawan juga di sana yang kantornya masuk dalam golongan non-esensial dan juga non-critical, 100% tutup. Kecuali bagi mereka yang masuk dalam esensial yang sudah disampaikan oleh pemerintah, boleh menjalankan boleh menjalankan operasionalnya, tapi mereka yang tidak masuk dalam kategori non esensial 100% tutup. Bayangkan, banyak dari cerita dari teman-teman saya juga, mereka harus bekerja di rumah, bahkan mereka pun ada yang memang tidak bisa, pekerjaan mereka tidak bisa dijalankan secara work from home. Jadi mereka harus menunggu di rumah, menunggu standby kalau misalnya situasi ini atau kebijakan mulai sedikit dibuka, mereka bisa masuk kerja lagi. Tetapi ada beberapa yang bisa menjalankan work from home, mereka bekerja di rumah, mereka melakukan rapat di rumah, mereka meeting di rumah, menyampaikan laporan-laporan di rumah. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa melakukan itu. Bahkan untuk masuk ke kota Jakarta harus melewati banyak persyaratan STRP dan segala macamnya. Dan ini sama seperti melakukan hal ini, satu tangan bekerja, satu tangan waspada. Jadi dari satu sisi ini kita bekerja dan kita pun waspada dalam kondisi yang berjaga-jaga. Jadi walaupun hari ini kita beribadah secara online, tetapi kita tetap masih bisa bertemu, kita masih tetap bisa bertatap muka, walaupun jauh melalui secara online, tapi kita bisa berkumpul dan mengadakan ibadah. Dan ini hal yang sangat-sangat penting untuk dilakukan. Nah, hal yang terakhir yang kita pelajari dari kisah ini di dalam ayat 18 sampai dengan 20. Hal yang keenam. Saya bacakan buat saudara. Ayat 18 sampai dengan 20. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Ayat 19. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh daripada yang lain. Ayat 20. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Ini hal yang luar biasa. Yang saya katakan, ya, hal terakhir yang dilakukan oleh Nehemia, dia menyampaikan kepada mereka yang membangun. Dia menyediakan satu orang, kalau orang lain ada yang memegang pedang, orang lain ada yang memegang perisai, orang lain ada yang sedang bekerja, menjaga semuanya. Nah, ada satu orang yang memegang sangkakala. Nah, orang yang memegang sangkakala ini berguna jikalau tembok-tembok Yerusalem ini begitu luas. Tapi misalnya dalam ada satu titik menghadapi serangan di sana. Maka orang-orang yang memegang sangkakala akan meniup sangkakala. Orang yang berada pemegang sangkakala di titik itu akan meniup sangkakala, dan mereka yang lain akan mendukung sana, pasukan akan datang ke sana untuk melakukan penghadangan. Jadi pemegang sangkakala ini sangat penting sebenarnya di dalam apa yang dikerjakan oleh Nehemia. Nah, apa sih hubungannya? Apa sih sebenarnya yang dilakukan? Apa yang bisa dihubungkan dengan apa yang situasi apa yang kita hadapi hari ini? Hari-hari ini kita harus mulai lebih peka. Kenapa? Karena sebenarnya sangkakala sudah dibunyikan. Sangkakala yang gimana? Apakah mungkin saya mendengar bunyi trompet atau apa? Tidak. Yang saya maksudkan, hari ini sangkakala sedang dibunyikan. Hari ini mereka yang membunyikan adalah para tenaga kesehatan yang hari ini sedang kewalahan menghadapi mereka yang terpapar COVID-19 di dalam lonjakan kedua dari COVID-19 ini. Saudara tahu bahwa pendaftaran rekrutmen untuk tenaga profesional kesehatan pengendalian COVID-19 di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta itu diperpanjang karena sedemikian urgent-nya atau sedemikian mendesaknya
kita membutuhkan tenaga kesehatan. Saudara tahu bahwa sangkakala sudah dibunyikan bahwa fasilitas kesehatan itu sudah semakin menipis. Fasilitas kesehatan sudah semakin menipis, dan saya ingin menyampaikan saja dari data kemarin per 17 Juli kemarin, penambahan kasus aktif untuk saat ini per 17 Juli 2021 itu sebanyak 51.952 kasus. Dan DKI Jakarta menyumbang sebanyak 10.168 kasus. Jadi hari ini sangkakala dibunyikan. Hari ini banyak dari mereka yang terpapar harus menjalani isolasi mandiri di rumah karena fasilitas kesehatan penuh. Hari ini sangkakala dibunyikan karena mereka yang masih muda dan produktif semakin rentan untuk terpapar. Dan hari ini saya coba katakan seperti yang disampaikan oleh Nehemia pada ayat yang ke-19. Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu dan tembok yang lain. Satu-satunya yang menghubungkan kita adalah waktu kita mendengar, memahami apa yang disampaikan di dalam situasi-situasi seperti ini. Sangkakala sudah dibunyikan. Seruan pertolongan sudah dibunyikan oleh tenaga kesehatan, oleh fasilitas kesehatan yang semakin berkurang, oleh mereka yang isolasi mandiri, dan pesan dari Nehemia 4 ayat 20 dikatakan seperti ini. Kalau kamu mendengarkan bunyi sangkakala itu di satu tempat, berkumpullah di sana dan mendapatkan kami. Apa yang harus kita lakukan? Kita bukan berarti harus datang ke sana dan kemudian bekerja di sana, tidak. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita melakukan penjagaan-penjagaan buat mereka. Kita menjaga kota kita menjaga tenaga kesehatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, dengan tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dengan begitu, para tenaga kesehatan boleh bekerja secara maksimal dan fasilitas kesehatan boleh dapat dimaksimalkan, dan ini boleh memberkati kota kita yang tercinta. Saudara tahu bahwa ada satu ayat yang luar biasa yang saya baca di dalam Ester 4 ayat 11 sampai dengan 16. Ini adalah ayat terakhir yang saya akan bacakan buat kita semua. Saudara boleh buka di dalam Ester 4 ayat 11 sampai dengan 16. Saya bacakan buat kita semua. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ayat ke-12. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Dikatakan seperti ini. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat ke-15, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat ke-16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik dalam waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, apa yang terjadi di sini? Pada saat Mordekai menyampaikan kepada Ester, kamu ada di dekat raja sekarang. Kamu menghadap raja karena ada situasi yang mendesak yang dialami oleh Yahudi pada kisah ini. Bangsa Yahudi akan menghadapi pemusnahan massal. Dan itu sudah diambang pintu. Dan dia menyampaikan, Ester, kamu bisa melakukan sesuatu. Tetapi Ester menjawab, undang-undangnya kalau saya datang menghadap raja, hukuman mati karena saya belum dipanggil. Harus dipanggil atas panggilan raja lah
saya boleh menghadap raja. Tetapi apa yang dikatakan Mordekai di dalam ayat itu menghadapi jawaban Esther, dikatakan seperti yang kita baca tadi, bahwa jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Nah, apa yang terjadi di dalam masa-masa hari-hari terakhir ini? Hari-hari terakhir ini, kita membaca bagaimana tabung oksigen ditumpuk, ada penumpukan tabung oksigen. Tabung oksigen semakin langka. Obat-obatan untuk mereka yang menghadapi harus menjalani isoman semakin langka karena beberapa pihak menumpuk obat-obatan itu dan mencoba menarik keuntungan dari itu. Pesan hari ini buat kita semua, mungkin kita akan berpikir, oh situasi semakin gawat, yuk kita tumpuk oksigen, kita butuh oksigen, kita butuh obat-obatan, ini obat-obatan yang dipakai untuk terapi untuk COVID-19 dan segala macamnya. Pesan Tuhan, mungkin kita akan berpikir bahwa mungkin kita akan terluput dalam situasi itu kalau kita melakukan itu. Tetapi hari ini kita belajar satu hal, kita bukan melakukan hal yang seperti itu. Kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Kita berdiam diri di rumah bukan untuk mencari selamat sendiri, tetapi kita melakukan demi orang lain. Kita berdiam diri di rumah, tetapi kita tidak menutup kuping kita dan tidak menutup hati kita bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri, yang membutuhkan pengobatan, lebih membutuhkan oksigen. Wakil Gubernur mengatakan seperti ini, bagi mereka yang tidak membutuhkan tabung oksigen, tolong jangan menumpuk oksigen, karena ada banyak saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, apalagi di rumah sakit. Mereka yang mereka berada di ICU, mereka lebih membutuhkan itu. Jadi hal yang kita hadapi di dalam situasi seperti ini, kita mungkin dibatasi mobilitas, berdiam diri di rumah, tetapi kita tidak menutup telinga kita dan tidak menutup hati kita. Nah, saya ingin mengakhiri renungan firman buat siang hari ini. Ada 6 hal yang kita pelajari dari kisah yang kita baca di dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan 22 tadi. Yang pertama, berdoa dan melakukan penjagaan. Hal yang kedua, berita salah, hoax, dapat melemahkan kekuatan. Oleh karena itu, saringlah segala sesuatu sebelum di-sharing. Hal yang ketiga, kekuatan komunal. Ada kekuatan di dalam kebersamaan itu sendiri. Hal yang keempat, berperanglah hari ini untuk saudara-saudaramu, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Hal yang kelima, lakukan, bekerja, berusaha apa yang kita lakukan hari ini, selagi kita pun masih tetap waspada. Tangan kiri bekerja, tangan kanan siap berperang. Dan hal yang keenam adalah jangan berdiam diri. Sangkakala sudah dibunyikan bahwa banyak hal yang kita dengarkan, oh, tenaga kesehatan membutuhkan pertolongan. Fasilitas-fasilitas kesehatan perlu diperbanyak. Dan ini kita bisa lakukan dengan melakukan protokol kesehatan, melakukan apa yang kita mampu. Saya ingin bacakan dari apa yang Nehemia sampaikan. Sekali lagi, ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Saya undang untuk tim Praise and Worship, kita akan naikkan satu pujian. Kita akan naikkan satu pujian bersama-sama dipandu oleh tim Praise and Worship. Tapi yang ingin saya lakukan, yang ingin kita lakukan hari ini, bahwa kita hari ini berdoa bagi bangsa kita. Siapa sih bangsa kita itu? Siapa sih teman sebangsa kita itu? Saudara boleh membuka semua kamera dan melihat wajah-wajah ini. Wajah-wajah ini adalah teman sebangsa kita. Pada saat saudara membuka pintu di rumah dan melihat keluar, merekalah teman sebangsa kita. Hari ini kita mau naikkan satu pujian. Doa kami. Pada saat pujian dinaikkan, saya ingin saudara berdoa buat mereka yang wajahnya terlintas di dalam pikiran saudara dan berdoa untuk mereka. Siapapun itu, saya tidak tahu apakah itu mungkin tetangga saudara, atau apakah itu mungkin kakak saudara, atau adik saudara, atau keluarga saudara. Pada saat saudara menaikkan pujian ini, wajah itu terlintas. Saya ingin kita semua berdoa
untuk setiap nama-nama yang muncul di dalam setiap pikiran kita. Karena hari ini kita tidak mau berdiam diri dan melakukan hanya untuk diri kita sendiri. Hari ini kita mau berperang demi saudara-saudara kita. Kita naikkan pujian ini. Nanti WL akan menuntun kita di dalam pujian dan penyembahan ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita angkat pujian ini buat Tuhan Yesus. Dan kita mau angkat tangan kita juga untuk bangsa kita yang tercinta ini. Haleluya. Makasih Bapa. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Kasih Tuhan Yesus. Mencari duta kerajaan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ucapkan berkat atas Indonesia. Doa untuk mereka. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Haleluya. Bagi bangsa Hari ini kami berdoa untuk setiap wajah-wajah, setiap nama-nama yang Kau taruh di dalam hati. Hari ini kami membawa doa ini untuk mereka. Hari ini kami berdoa di dalam Roh Tuhan. Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memulihkan mereka. Hari ini kami membawa kota kami, Jakarta yang kami cintai Tuhan. Oh, biarlah kemuliaan Tuhan nyata di kota kami. Hari ini melalui pujian ini Tuhan Yesus. Ini bukan hanya sekedar pujian Tuhan, tapi ini adalah doa kami. Kau mendengarkan setiap doa-doa kami. Kau mendengarkan setiap pujian kami. Setiap nama-nama ini, setiap wajah-wajah ini yang terlintas dalam pikiran kami yang telah Kau taruh. Hari ini kami mengangkat tangan kami dan berdoa bagi mereka. Hari ini kami menumpangkan tangan kami Tuhan Yesus atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang memulihkan Tuhan. Kami tidak berdiam diri Tuhan Yesus. Tetapi kami mau berperang bagi mereka. Kami mau berjuang bagi mereka. Kami mau membela mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tenaga-tenaga kesehatan yang hari ini Tuhan Yesus letih Tuhan Yesus, berjuang Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa bagi mereka Tuhan. Mereka sudah memberikan yang terbaik. Mereka sudah melayani Tuhan Yesus. Segala kekuatan mereka, segala apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, mereka sudah berikan Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berdoa buat mereka. Buat tenaga kesehatan yang ada di Jakarta, yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Hari ini kami membutuhkan lebih banyak tenaga kesehatan Tuhan Yesus. Kami membutuhkan lebih banyak orang-orang ini Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berdoa Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mendatangkan Tuhan Yesus. Cukupkan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Karena begitu banyak yang harus dilayani, begitu banyak yang harus dirawat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus bahwa lonjakan virus ini berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bahwa kota kami bisa melewati ini, bangsa kami bisa melewati ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami melihat Tuhan Yesus, angkanya semakin naik, tetapi kami dengan iman kami berkata Tuhan Yesus, kami patahkan kuasa COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kami, bagi kota kami, bagi negeri kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan yang menjaga kota kami, Engkau Tuhan yang menjaga negeri kami, menjaga setiap pemimpin kami Tuhan Yesus, pemimpin negeri kami, pemimpin kota kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami percaya Engkau menjaga Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Untuk setiap kami yang hari ini Tuhan Yesus masih menjalani isolasi mandiri Tuhan Yesus. Untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka Tuhan. Bagi mereka yang hari ini terpapar COVID-19 Tuhan Yesus.
Mereka di dalam isolasi mandiri, tapi kami percaya kuasa Tuhan menaungi. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Hari ini Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus, kami mau menaikkan pujian ini. Kami mau berdoa bagi bangsa kami. Kami mau berdoa bagi negeri kami Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini, kami tetap mau berdoa dan tetap melakukan penjagaan-penjagaan. Kami tetap mau berperang dan percaya bahwa Tuhan Allah yang besar di sisi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi bangsa ini Pastor Ari yang sudah melayani kami, Kau pakai dia lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Eke, dari Ibu Eke yang dari Malaysia, itu yang sudah angkat tangan. Haleluya. Nanti Ibu Eke akan memberikan kesaksiannya. Shalom, puji Tuhan. Saya dari Malaysia. Saya ponakan dari Pendeta Bovi. Such a wonderful message today ya. Pertama, berdoa dan berjaga. Wah, puji Tuhan. Oke, kami di sini juga lockdown selama 3 bulan and work from home also selama 3 bulan. Terus kami di sini juga setiap hari banyak kasus bunuh diri dan kasus kelaparan. Tapi puji Tuhan bukan orang Kristen, normally unbeliever. Tapi buat saya puji Tuhan dalam pandemik ini seperti firman Tuhan tadi mengatakan berjaga-jaga dan berdoa dan build the communication dengan Tuhan. Buat saya ini dalam pandemik ini betul-betul waktunya untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan dan berdoa untuk keluarga dan teman-teman kita. Soalnya bagi saya juga di sini banyak teman-teman yang orang Kristen juga tapi sudah lari daripada Tuhan. So saya selalu pun ada komunikasi dengan mereka lewat doa, juga lewat scriptures tiap hari send dengan mereka. So ada yang nggak suka, soalnya kan mereka itu sudah di pikiran mereka sudah influence by the pergaulan dunia. Banyak juga hal-hal yang terjadi, tapi puji Tuhan walaupun saya di Malaysia di perantauan, tapi saya tidak pernah meninggalkan Tuhan dan tidak pernah gagal dan lalai dalam firman Tuhan walaupun sendirian saya di sini, sebab iman dan pengharapan saya selalu pegang walaupun jauh dari keluarga. Saya pun ini single mom, tapi Tuhan pakai saya. Puji Tuhan, lewat semua pergumulan dan kayak ini Nehemia, bagaimana dia jalankan life journey dia. Puji Tuhan, ini firman Tuhan juga lebih mendorong saya. Saya juga berterima kasih papi saya
daripada itu bulan lalu saya bilang saya mau join Papi service. Terus nggak tahu kan kami di sini kan ada link dia, straight away stand in the group chat, terus kami tekan tombol link dia saja. Terus kalau Papi mereka enggak harus ada nomornya, password. Terus saya bilang, ayo, soalnya saya juga banyak aktivitas, pelayanan juga di Zoom dan mengajar juga, ya pokoknya terlalu banyak deh. So hari ini kok kemarin terharu, begitu aku melihat Papi post ke Facebook, oh kayak Holy Spirit berbicara dengan saya, invite. Terus Papi saya belum bilang mau bersaksi, kok aku ini kayak itu connected with the Holy Spirit dengan Papi ada. So wah, Papi tadi SMS nanti mau bersaksi sebelum end the service. Wah puji Tuhan. Terus itu debuk Holy Spirit. So Tuhan terima kasih juga Papi dan Bapak Pendeta apa ini Kristianto yang memberi saya kesempatan untuk bersaksi. Sebenarnya kesaksian saya ini banyak, tapi waktu tidak mengizinkan. Mungkin ada waktu Tuhan ada yang pasti yang terbaik. Dia minta bantu dalam doa, besok saya akan vaksin dosis yang pertama. Sebenarnya saya tidak mau vaksin karena saya tahu itu vaksin saya Tuhan Yesus. Tapi sebagai guru ya selalu didorong kayak semua klik teman-teman kan nggak boleh kamu harus, kami semua aja sudah vaksin, kamu aja yang belum. Kami tahu Tuhan Yesus lah vaksin kami. Tapi kan Tuhan kan melalui dokter juga dan vaksin ini untuk mau menjaga kesehatan juga kita. Tapi mereka, saya terus juga berkeras, nggak mau. Ya, satu melawan 10 orang, dorong. Ya oke lah, puji Tuhan. Learn how to be obedient. Harus hamba menjadi hamba. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian dari Ibu Eka. Ibu Eka ini adalah ponakan dari gembala sidang kita. Jadi masih satu dengan kita, Sulawesi Utara. Ya, Manado. Orang Kongkoan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya, yang bersuka cita kita percaya bahwa hari-hari ke depan kita percaya kita dalam perlindungan Tuhan. PPKM mau dilanjutkan lagi, tidak masalah buat anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan pemelihara kita, Tuhan yang menyertai kita apapun keadaan kita. Situasi mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, tidak sesuai ekspektasi kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa
cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. 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 Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi dan siang hari ini. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kami melalui pujian bersama yang sudah kami nikmati. Bahkan terlebih firman-Mu yang sudah memberikan pencerahan atas hidup kami. Dan kami dilengkapi dengan sebuah kesaksian dari Eke. Kami mengucap syukur ya Bapa. Oleh karena Tuhan tempatkan dia ada di Malaysia untuk menjadi berkat. Memberkati banyak orang ya Tuhan. Engkau terus akan menyertai, Engkau terus akan memberkati hidupnya, memberkati pekerjaannya, memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Hamba-Mu juga berdoa ya Bapak buat hamba-Mu Pastor Ari. Tuhan Engkau akan terus memakai dia, memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa di dalam kehidupannya. Bapa Sorgawi, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mereka masih sedang sakit. Kami mengucap syukur oleh karena Pak Helwi Hengkeng Bala, walaupun dia tidak begitu fit badannya, tetapi Tuhan dia begitu aktif mengikuti ibadah-ibadah kami. Ibadah raya pada hari ini beliau juga ikut bersama dengan istri, bersama dengan anaknya. Kami melepaskan kuasa dari tempat yang maha tinggi buat hamba-Mu Pak Helwi. Tuhan jamah pulihkan kakinya. Tuhan Engkau akan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Dan juga usaha yang sedang dia kerjakan, kami mohon Engkau campur tangan ya Bapa dalam nama Yesus, memberkati dia. Hari ini pula kami berdoa buat Pak Luki Tampilang. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan akan pulihkan. Tuhan Engkau akan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupannya. Dari hari ke hari kami melihat ada banyak perkembangan dari kakinya. Kami percaya bahwa Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa ya Bapa, masih ada keluarga saudara kami yang masih sedang isoman hari-hari ini. Kami berdoa buat keluarga Watung Tendean. Kami berdoa dalam nama Yesus, John, Kristi, Rex, dan Esra. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah, Engkau pulihkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Menjamah, memulihkan oleh kekuatan kuasa-Mu. Saudara-saudara kami lainnya, kami juga berdoa ya Bapak buat Pastor Rena yang barangkali masih terganggu kesehatannya hari ini. Kami berdoa Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau pulihkan oleh bilur-bilur-Mu di dalam dan di atas nama Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dia.
Kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan pelayanannya, keluarganya. Engkau memberkati saudara-saudara kami lainnya yang kami barangkali tidak dapat sebutkan satu persatu hari ini, tetapi Engkau Allah kami Maha Tahu dan Engkau melawat mereka satu persatu. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih akan menjamah mereka, akan memulihkan mereka oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada hari ini, kami berdoa Tuhan akan menolong jemaat kami yang tidak dapat bergabung bersama-sama dengan kami hari ini. Tuhan juga akan melawat mereka, Tuhan juga akan menolong mereka, Tuhan juga akan memberkati mereka semuanya. Kami sudah berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote Miangas. Engkau sudah melawat dan Engkau sudah menolong bangsa yang kami cintai. Kota di mana Engkau tempatkan gereja ini berada, Tuhan juga akan menolong memulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh-sungguh sudah memberkati kami hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus Sang Penebus sudah memberkati kami semua. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih oleh karena ibadah kita sudah